Halo semua, buat bikin kamu waspada sama kejahatan yang ada di sekeliling kamu. Yuk pantengin Buser. Bareng saya Joy Astro, siap ngasih kamu informasi kriminal paling kekinian di tanah air. Ya udah, biar satset kami hadirkan Buser buat kamu semua. Cekcok rumah tangga biasalah ya, katanya sih jadi bumbu-bumbu penyedap buat pasangan suami istri. Nah, tapi yang terjadi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini bukan jadi bumbu penyedap, cekcok malah jadi racun dalam keluarga. Coba bayangin nih, gara-gara ribut sama istri, seorang suami tega nganiaya istrinya pakai sajam sampai terluka berat. Udah gitu, nggak tahu ngerasa bersalah apa gimana, si suami malah coba bunuh diri. Dewi, ibu rumah tangga beranak dua ini dilarikan ke RSUD Cibitung setelah sempat dirawat di RSUD Bungin akibat KDRT berupa penganiayaan dengan senjata tajam yang dilakukan sang suami Ahmad Ridho. Korban menderita luka serius di bagian perutnya. Sementara Ahmad Ridho saat ini dirawat di RS Polri Kramat Jati karena usai menganiaya istri, ia sempat coba bunuh diri. Peristiwa bermula saat pelaku bersama istri dan kedua anaknya Minggu 31 Maret lalu hendak berangkat mengadu nasib ke Jakarta berencana berjualan di ibu kota. Entah apa yang terjadi, sang istri mengurungkan niatnya pindah dan menyulut amarah pelaku. Pelaku atas nama AR melakukan karena rasa mungkin tindakannya istri menggagalkan atau bagaimana mengurungkan, makanya timbullah emosional. Dengan spontan kejadian itu juga dia menyesal terhadap keluarga dan anak istrinya. Jadi penusukan ini serta-merta emosional. Spontan ya, Dan? Spontan, tidak direncanakan. Peristiwa penganiayaan yang berlangsung di rumah Pak Sutri itu di Kampung Cangkring, Desa Jaya Laksana, Kecamatan Cabang Bungin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat itu rupanya juga jadi perhatian warga sekitar. Dari kesaksian tetangga korban, pasangan ini sudah cekcok hebat selama seminggu terakhir. Ada 4 tahunan mah di Ya, sini. mulai cekcok, sering cekcok. Cekcok mah ada seminggu mah. Oh, sering cekcok seminggu. Dengan berantemnya saya nggak tahu nangis mulai dia nangis hari Kamis Jumat Sabtu Minggu 4 hari. Dia tuh main slot. Oh, gara-gara main slot. Oh, lakinya sering main slot. Iya, di sononya duit tuh kata dia habis cairan di BK. Dibawa duitnya buat main slot habis. Jadi yang ditindas bini, dicemburuin. Jadi, Perempuan mah kan begini, kalau laki nggak balik ke bawah duit, sedangkan duit yang ada habis, nggak mau udah ngelayanin laki. Polisi masih mendalami kasus ini sementara pelaku belum bisa dimintai keterangan karena masih jalani perawatan di rumah sakit. Muhabar melaporkan dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Polisi kerja keras banget nih waktu nangkep pelaku begal motor yang sempat juga nyandera korbannya di Lampung Utara, Lampung. Sampai pakai dobrak pintu segala karena si begal yang nggak mau bukain pintu. Ketegangan ini sampai bikin keluarga tersangka pada nangis cuy. Nah, pelaku ini merupakan begal sadis yang melukai korbannya dengan senjata tajam dan memeras keluarga korban sampai jutaan rupiah. Pintu rumah Noveri di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Sungkai Jaya, Lampung Utara, Lampung Selasa dini hari terpaksa didobrak polisi karena Noveri menolak membukanya. Polisi kemudian menggeledah isi rumah untuk mencari Noveri. Tersangka rupanya bersembunyi di dalam kamarnya. Polisi terpaksa kembali mendobrak pintu kamarnya karena tersangka tidak mau membuka pintu kamarnya. Penangkapan Noveri pun diwarnai isak tangis anak dan istrinya. Bahkan polisi mengeluarkan tembakan peringatan ke udara untuk meredam kegaduhan di lokasi sebab jeritan keluarga tersangka telah mengundang kedatangan beberapa tetangganya. Bu, goloknya mana? Bu, goloknya mana? Goloknya mana? Golok enggak, Pak, enggak ada golok. Ada golok. Mana? Lihat. Lu lihatin sini. Noveri ditangkap karena membegal motor tetangganya bermodus korban dihadang di jalan sepi. Tersangka beraksi bersama seorang temannya yang masih buron. Keduanya menganiaya korban dengan senjata tajam dan merampas uang serta motor korban. Parahnya lagi, tersangka kemudian menyandera korban dan menemui keluarga korban untuk meminta uang tebusan jutaan rupiah.
Jadi modus pelaku menjegat korban di sebuah perkebunan karet, kemudian pelaku menodong korban dengan menggunakan golok di leher korban, dan pelaku mengambil dompet korban yang berisi uang 2 juta rupiah, serta pelaku menyayat leher korban. Kemudian pelaku membawa korban ke rumahnya, yang di rumah tersebut ada orang tua pelaku atas nama T, inisial T. Kemudian kedua pelaku mengancam akan membunuh korban apabila tidak memberikan uang sebesar 6 juta kepada pelaku. Motor, senjata tajam, serta kwitansi bukti transfer uang tebusan korban dari sandera tersangka disita sebagai barang bukti. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Utara, Lampung. Coba deh, di mana aja kasus pencurian kalau ketangkep, kebanyakan tuh di masa sama warga yang emosi lingkungannya dicemari maling. Lah, udah sering yang babak bonyok ketangkep, nggak kapok-kapok orang jadi maling. Nih kasus yang paling baru di Sidoarjo. Seorang maling sekaligus jagal kendaraan bermotor Senin malam jadi sansak hidup warga waktu ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polsek Sumobito. Pemuda pelaku pencurian dan penjagal sepeda motor hasil curian ini adalah Widi Asmara asal Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pelaku ditangkap petugas Reserse Kriminal Polsek Sumobito dengan dibantu sejumlah warga beberapa saat setelah mendapat laporan dari korban pencurian. Pelaku yang bersembunyi di tempat penyimpanan motor curian itu diringkus petugas. Namun, karena massa yang tersulut emosi menyerang dan menghakimi pelaku saat pelaku digelandang menuju mobil patroli kepolisian. Namun, suasana tegang cepat dikondisikan oleh petugas. Tak puas hanya menangkap pelaku, petugas melanjutkan dengan menggeledah rumah rekan pelaku. Dan petugas menemukan sejumlah peralatan yang digunakan pelaku untuk melancarkan aksi kejahatannya. Bahkan petugas juga menemukan tempat menjagal dan menyimpan motor hasil curiannya. Setelah anggota menerima laporan dari warga, dari korban, langsung untuk anggota tidak langsung cek TKP, tapi diajak korban untuk mengejar karena di situ ada petunjuk dari GPS. Di situ ditemukanlah tersangka juga dibantu oleh warga. Ternyata alhamdulillah di tempat yang berdempetan dengan waktu kita amankan tersangka itu ada tempat untuk apa istilahnya itu ya, untuk menjagal atau untuk merotoli kendaraan tersebut. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, pelaku pun segera diamankan ke Mapolsek Sumobito untuk menjalani pemeriksaan. Penangkapan ini merupakan hasil laporan serta petunjuk dari korban yang menunjukkan titik koordinat GPS motornya, sehingga pelaku mudah diketahui keberadaannya. Dari hasil penangkapan ini, pelaku yang beraksi dengan satu rekannya yang berhasil melarikan diri ini berperan sebagai pelaku pencurian kendaraan sepeda motor yang sekaligus berperan sebagai penjagal kendaraan bermotor hasil curian. Sehingga mereka menjual hasil curian berupa onderdil motor pretelan. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang, Jawa Timur. Bikin onar, mabuk, pakai motor ugal-ugalan, ganggu warga yang lagi ibadah puasa. Kelompok geng motor di Cimahi, Jawa Barat, Selasa dini hari diciduk sama polisi. Ya polisi juga pegel lah nerima laporan masyarakat sama kelakuan gak jelas member geng motor ini. Tapi nggak tahu deh, mungkin nggak kapok kalau hukumannya cuma disuruh senam doang. Check this out guys. Dalam rekaman video amatir terlihat sekelompok pemuda dari geng motor XTC berkendara ugal-ugalan di sepanjang ruas Jalan Jenderal Amir Mahmud, Kota Cimahi, Jawa Barat. Di tengah perjalanan, kelompok ini nyaris bentrok dengan anggota geng motor lainnya, yaitu Briges yang berpapasan di Jalan Kebon Kopi. Namun aksi ini tak berlangsung lama karena berhasil dicegah masyarakat. Saat kelompok geng motor ini tancap gas ke Jalan Kebon Kopi dan Jalan Haji Gofur, polisi yang sudah bersiaga langsung menciduk pelaku dan dibawa ke Mapolres Cimahi. Ternyata kelompok geng motor ini menyimpan sejumlah botol minuman keras ketika digeledah polisi. Dari pemeriksaan, kelompok geng motor ini berkendara ugal-ugalan karena pengaruh miras yang sangat membahayakan pengguna jalan lainnya. Berhasil diamankan 12
pemuda kelompok geng motor tersebut. Nah, setelah itu, setelah diperiksa, ternyata ke-12 tersebut, anggota geng motor tersebut mabuk-mabukan, dan dari hasil pemeriksaan tidak ada senjata tajam, dan akhirnya dibawa ke kantor polisi Polres Cimahi untuk dilakukan pembinaan dan pemeriksaan lebih lanjut. 12 pemuda diamankan dan menjalani pemeriksaan di Mapolres Cimahi. Para pelaku ini pun menjalani hukuman fisik berupa senam sebagai efek jera telah mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat saat menjalani ibadah puasa jelang sahur. Muhammad Abbas melaporkan dari kota Cimahi, Jawa Barat. Yang sering banget bikin heran, orang kok doyan banget ya judi. Padahal jelas-jelas banyakan yang kalah daripada yang menang. Kalau ada yang menang juga cuma seuprit doang paling. Nah, ini aksi keren dari aparat gabungan di Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Mereka ngegerebek lokasi arena judi sabung ayam dan judi dadu dengan putaran uang sampai miliaran rupiah, guys. Bagus digerebek sama polisi. Kalau enggak, bakal banyak yang pulang pakai kolor doang ini mah. Dari rekaman video amatir, terlihat aktivitas judi sabung ayam dan dadu melibatkan ratusan warga yang digelar di Desa Lembang Tombong Langda, Kecamatan Sopai, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Mereka berhamburan saat petugas tiba di lokasi pada hari Minggu kemarin. Aparat gabungan tangkap 35 orang yang terdiri dari 6 pelaku judi dadu dan 29 pelaku judi sabung ayam. 3 diantaranya adalah perempuan. Para penjudi ini dibawa ke Mapolda Sulawesi Selatan menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Aktivitas judi telah berlangsung selama sepekan terakhir dengan perputaran uang dari puluhan juta hingga miliaran rupiah. Kemudian kalau kita lihat situasi di lapangan dan juga hasil investigasi beberapa dari yang terlibat, korupsi itu cukup besar, putaran uang ya, putaran uang di lokasi itu cukup besar. Kalau pada hari biasa, BPN bisa menyentuh satu hebat putaran. Kalau BPN ini BPN yang tentunya bisa lebih dari satu yang sampai perputaran, berbicara perputaran, karena ada yang main bertahu, tapi pinggirannya kan cukup besar. Polisi menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai senilai 55 juta rupiah, 30 ekor ayam, 12 taji ayam, 17 buah dadu, 3 buah stopwatch, serta barang bukti lainnya. Para pelaku judi sabung ayam dan dadu dijerat pasal 303 KUHP dengan ancaman kurungan 10 tahun penjara. Raisa Habu melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Ada nih penjaga toko di Kabupaten Sidoarjo kelihatan nggak sadarkan diri saat lagi kerja. Gadis penjaga toko ini ternyata udah meninggal dunia. Kasus meninggal ini terkuak setelah ibu korban mendapat penjelasan dari rumah sakit bahwa anaknya kehabisan nafas. Sang ibu pun laporlah ke polisi kasus janggal ini. Setelah polisi ngecek ke TKP, ada duit dan ponsel yang hilang cuy. Plus dari rekaman CCTV toko, ketahuan deh sang gadis jadi korban perampokan toko. Polisi mengungkap kasus perampokan yang disertai pembunuhan terhadap seorang penjaga toko di Desa Semambung, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Seorang pria yang diduga kuat pelaku dicokok tak jauh dari lokasi perampokan setelah polisi melakukan olah TKP dan mengidentifikasi pelaku lewat rekaman kamera CCTV toko. Sebelumnya warga Desa Semambung, Senin dini hari dikejutkan dengan temuan seorang wanita penjaga toko, Yesi Marcella, yang tergeletak tak bernyawa di bawah mesin kasir. Kejadian yang awalnya diketahui ibu korban saat hendak menjemputnya di lokasi kejadian dan mendapati korban tergeletak. Karena korban tak kunjung sadar hingga akhirnya sang ibu minta bantuan warga dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit inilah korban meninggal karena kehabisan napas hingga akhirnya keluarga korban dibantu perangkat desa setempat lapor kejadian janggal ini ke Polresta Sidoarjo. Setelah polisi menyelidiki lokasi kejadian diketahui uang jutaan rupiah di dalam mesin kasir dan 2 buah ponsel lenyap. Informasinya itu meninggalnya karena diapakan, Pak? Menurut warga itu karena dibungkam. Sehingga kehabisan napas sampai meninggal. Dibawa ke rumah sakit, ternyata di sana sudah nggak bernapas. Itu. Terus yang apa? Enggak, yang hilang apa aja, Pak? Yang hilang itu HP sama uang. Uangnya toko atau uangnya toko. Hingga Senin malam pihak kepolisian belum memberikan keterangan apapun. Sementara di lokasi kejadian toko tempat korban bekerja masih terpasang garis polisi. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo, Jawa Timur.
Nggak kerasa tayangan Buser udah hampir kelar nih. Buat yang pengen ulang lagi nonton Buser edisi hari ini, nggak usah khawatir. Buser masih bisa ditonton lewat TikTok Buser SCTV plus YouTube Liputan SCTV. Plus jangan lupa subscribe ya guys. Terakhir pesan saya, waspada ya teman-teman karena kejahatan selalu aja nemu celahnya. Joy Astro pamit, see you guys.